Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala Gereja Kristen Indonesia tanggal 23 Maret 2021. Bacaan kita diambil dari kitab Yohanes pasal 20 ayat yang ke-28. Demikian bunyinya. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Thomas adalah seorang yang selalu mengedepankan logika. Kita bisa melihat misalnya di dalam Yohanes pasal 10, pasal 11, dan ayat pasal 14. Sebab itu ketika teman-temannya, para rasul yang lain, memberitakan kepadanya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, maka dia juga tidak percaya. Sebab bagi Thomas itu tidak masuk akal, tidak masuk logika dia. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi Thomas. Karena itulah seminggu kemudian dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dengan Thomas ada di sana. Dan keluarlah pengakuan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah disebut Allah di dalam seluruh Injil, kecuali di dalam Matius 16 ketika Petrus mengatakan, "Engkaulah anak Allah yang hidup." Tetapi ini bukan berarti Petrus begitu luar biasa sehingga mampu mengenali Tuhan Yesus sebagai Allah yang mencipta dia. Tetapi dikatakan bahwa itu adalah anugerah dari Bapa di sorga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia ini tidak ada satu orang pun yang bisa berkata seperti Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku, my Lord and my God," Kurios dan Theos. Apalagi Thomas sebagai orang Yahudi yang sejak kecil dididik dengan monoteisme yang keras, maka mengatakan "Ya Tuhanku dan Allahku" kepada Tuhan Yesus yang walaupun sudah bangkit, itu sama dengan menghujat Allah. Kita tahu Tuhan Yesus juga disalibkan oleh karena dianggap menghujat Allah dengan menyamakan dirinya dengan Allah. Sehingga Kayafas mengatakan tidak perlu saksi lagi, kita sudah mendengar dia menghujat Allah. Dengan pengakuan Thomas ini, maka berarti gereja sedang meletakkan satu dasar. Dan dasar inilah yang menjadi dasar gereja sepanjang segala abad, yaitu bahwa Yesus Kristus yang bangkit adalah Tuhan dan Allah, Lord and God. Paulus dengan jelas mengatakan bahwa melalui pengakuan Thomas inilah maka seluruh dasar teologi orang Yahudi itu dirombak total. Mereka yang dulunya mengakukan hukum Taurat sekarang harus diganti dengan hukum kasih. Roma 7 ayat 6, 10 ayat 4, 1 Korintus 9, Efesus 2, dan seterusnya. Paulus dengan jelas mengatakan bahwa hukum Taurat diganti dengan hukum kasih. Dan Tuhan Yesus juga menyetujui itu dengan mengatakan bahwa di dalam dua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Thomas seorang yang logis, tetapi dan dia juga orang Yahudi. Tetapi ketika dia mendapat anugerah dari Tuhan, maka muncullah pengakuannya, "My Lord and my God." Jelas Bapak Ibu, ini adalah tanda dari iman. Bahwa logika harus tunduk kepada iman. Dan iman adalah karunia dari Allah. Paulus mengatakan bahwa berita salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. 1 Korintus 1 ayat 17-18. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, meresponi dari perkataan Thomas, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah berita yang sangat luar biasa buat kita semua, yaitu berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Inilah iman yang mengatasi logika, yang melampaui logika, yang menaklukkan logika. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kita memberitakan Injil, kita tidak perlu bersandar kepada pemahaman-pemahaman kita, argumentasi kita, apologetika kita. Memang kita harus belajar itu semua. Tetapi pemberitaan Injil bukan berdasarkan kemampuan-kemampuan kita, tapi semata-mata anugerah Tuhan. Dan para rasul, Petrus dan teman-temannya sudah membuktikan hal itu. Tanpa menghadirkan Tuhan Yesus, tanpa membuktikan Tuhan Yesus sudah bangkit di hadapan orang-orang Yahudi, sekali lagi orang-orang Yahudi, seperti Thomas dengan monoteisme yang sangat kuat, yang mengakui Allah itu Esa. Maka Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta, dan dari kesaksiannya tanpa bukti apapun 3.000 orang memberi diri dibaptis. Dan kemungkinan besar, sebagian besar dari orang-orang ini adalah mereka yang kira-kira sekitar 2 bulan yang lalu atau 50 hari yang lalu berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Itulah sebabnya Kisah Para Rasul pasal 2 itu mencatat hati mereka sangat terharu. Terjemahan yang mungkin lebih harafiah adalah hati mereka tertusuk. Karena mereka ingat, merekalah yang berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Dan ketika Roh Kudus bekerja, maka timbullah iman yang menaklukkan logika orang Yahudi, sehingga mereka juga akhirnya bisa berkata seperti Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku, my Lord and my God." Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami pernah mendengar berita Injil, dan kami percaya oleh karena anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon, beri kepada kami semua, jemaat Tuhan, kerinduan untuk memberitakan Injil. Karena kami menyadari di dalam Injil ada kuasa kasih karunia Tuhan yang akan membuat seseorang percaya. Walaupun mungkin secara logika manusia berita Injil adalah kebodohan.
Tetapi kami percaya di dalam berita Injil ada kuasa yang dari sorga. Beri kami hati Tuhan untuk terus memberitakan Injil. Walaupun kami mungkin tidak bisa berargumentasi, tidak bisa membuktikan apapun juga. Tapi kami hanya bersandar kepada Tuhan yang mengasihi mereka yang tersesat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.